Kami siswi Baliwise sedang melaksanakan ice carving. Di sini bisa dilihat kami sudah membuat angsa dan kegiatan ini sangat menarik dan ini pengalaman pertama buat saya. Ice carving Baliwise. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Rosalina Febrianti, perwakilan dari Baliwise. Kalian bisa panggil kakak Kak Ocha. Baliwise itu apa? Baliwise adalah kepanjangan dari Women of Skills and Education Program yang merupakan salah satu program dari Roll Foundation. Baliwise berfokus pada pemberdayaan perempuan, di mana kami merekrut perempuan-perempuan yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara finansial, serta berusia di antara 17 sampai 24 tahun. Perempuan-perempuan yang kami rekrut nantinya akan diberikan pelatihan keterampilan selama 6 bulan. Setelah lulus, mereka akan bekerja di bidang hospitality. Contohnya seperti bekerja di hotel, restoran, salon, atau agen perjalanan. Selain itu, Baliwise berharap juga nantinya akan dapat mencetak kaum perempuan yang lebih mandiri dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Terkait dengan video ini, data Kemendikbud menyebutkan bahwa angka putus sekolah siswi perempuan itu mencapai 46%, sedangkan untuk siswa laki-laki mencapai 54%. Untuk di Bali sendiri, pada jenjang SMP tahun ajaran 2019-2020, angka putus sekolah mencapai 296. Nah, berangkat dari kekhawatiran tersebut, Baliwise beserta fasilitator bekerja sama dan berinisiatif untuk membuat video yang bertemakan kesehatan reproduksi dan dampak kehamilan dini. Akhir kata, terima kasih untuk adik-adik dan semua pihak yang telah membantu. Kakak berharap dengan menonton video ini, adik-adik akan mendapat wawasan yang baru dan juga menciptakan adik-adik dan generasi yang lebih berkualitas. Kakak juga berharap akan ada kerjasama lainnya dalam hal yang positif tentunya. Terima kasih. Sekian dari kakak. Selamat menyaksikan. Hai adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Sheila, edukator di Baliwise. Berikut kakak-kakak kalian dari Baliwise akan mempresentasikan hal-hal yang seru loh. Salah satunya, resiko dan konsekuensi seksual remaja. Dan apakah adik-adik pernah membayangkan saat kalian sudah dewasa, memilih penghasilan, dan kalian belum menikah, apa saja yang dapat kalian lakukan? Program ini dimaksudkan agar adik-adik mengerti betapa pentingnya merawat kesehatan reproduksi dan adanya kesadaran dampak kehamilan dini. Selamat menyaksikan! Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Saput dari Baliwise Roll Foundation. Hari ini kita akan berbicara tentang kesehatan reproduksi dan kehamilan dini. Salam sehat! Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Ayu, kakak dari Baliwise Roll Foundation. Di sini kakak akan membahas tentang kesehatan reproduksi dan dampak dari kehamilan dini.
Salam sejahtera. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Ketut, kakak dari Bali Wise Role Foundation. Kali ini kakak akan memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi dan dampak dari kehamilan ini. Salam kenal, semangat aktif! Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Mari dari Bali Wise Role Foundation. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu kesehatan reproduksi dan dampak dari kehamilan ini. Simak terus ya video ini. Salam inspirasi! Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Opi Sulaiman. Kalian bisa panggil Kak Opi. Nanti kalian akan berjumpa dengan Kak Opi pada saat kesimpulan atau review pelajaran hari ini. Dan Kak Opi akan membawakan sedikit tentang perkembangan otak pada saat remaja. Kembali lagi bersama Kak Ketut. Kali ini kakak akan memberikan informasi tentang bagaimana sih kondisi fisik, emosi, dan mental saat remaja. Jadi, secara fisik, remaja masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya, untuk wanita, pastinya sudah tidak asing lagi kan, seperti payudara membesar, pinggul melebar, suara melengking, dan tumbuhnya bulu halus di area kemaluan. Sedangkan untuk laki-laki, suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, otot membesar, dan tumbuhnya bulu halus di area kemaluan dan ketiak. Selain itu, secara emosi, remaja masih sangat labil. Misalnya, kakak beri contoh, ketika adik-adik meminta sesuatu kepada orang tua kalian, tetapi tidak terpenuhi, pastinya kalian akan cepat marah kan? Ngambek. Belum lagi ketika adik-adik dalam masa datang bulan, diajak bercanda sedikit, suka marah. Yang paling parahnya lagi, nangis. Selain itu, secara mental, remaja masih sangat labil dan kurangnya kepercayaan diri. Misalnya, kakak berikan contoh, ketika adik-adik berada di kelas, disuruh ke depan untuk menjawab sama guru kalian, pastinya kalian akan takut kan, malu, dan takut salah ketika menjawab soal. Selain itu, ketika kalian disuruh berpidato di depan umum, pastinya nervous kan dan takut. Nah, mengapa demikian? Karena ini masa di mana remaja masih mencari jati diri agar menjadi lebih dewasa. Jadi, dengan informasi yang kakak berikan, kakak berharap adik-adik bisa memanfaatkan masa remaja kalian dengan baik dan melakukan hal-hal yang positif yang berguna bagi masa depan adik sendiri. Karena ketika kalian sudah dewasa, pastinya kalian tidak akan mengalami masa remaja lagi kan? Maka dari itu, pastinya adik-adik sudah mengalami banyak perubahan. Misalnya seperti lebih bertanggung jawab, percaya diri, dan berani. Jadi, sekian informasi dari kakak, semoga bermanfaat ya. Semangat aktif! Halo adik-adik, mengapa sih kita harus sekolah dan untuk apa kita sekolah? Nah, kita sekolah itu untuk menjadi cerdas, untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk membentuk pola pikir dan kepribadian, dan mengasah bakat dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Nah, kita semua pasti punya cita-cita kan? Misalkan ada yang ingin menjadi guru, tentunya kita harus menyelesaikan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah dengan mengambil jurusan keguruan tentunya. Atau jika ingin menjadi polisi, kita harus melanjutkan sekolah di kepolisian. Selain itu, kita juga harus memiliki tubuh yang fit dan ideal. Tapi, jika kita tidak bersekolah, kita akan sulit mendapatkan pekerjaan karena kita tidak bisa membaca, menulis, bahkan berhitung. Tetapi, jika kita bersekolah, kita pasti mudah mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Sekian dari kakak, sampai jumpa. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Mari. Kita akan membahas tentang menikah saat remaja bisa apa sih? Nah, ada yang tahu nggak bisa apa? Jawabannya tentu belum bisa apa-apa. Karena pernikahan pada umumnya membutuhkan kesiapan dan kematangan secara mental, emosi, fisik, atau bahkan keuangan. Faktanya, remaja seusia adik-adik memang masih belum siap secara mental. Contohnya nih, mungkin kalau adik-adik lagi di sekolah terus tiba-tiba dipanggil sama guru BP, pasti langsung gemeteran kan? Itu baru dipanggil loh, belum diapa-apain. Kemudian secara kondisi emosional yang masih naik turun. Contoh kecilnya, adik-adik masih sering tersinggung pada hal-hal yang kecil sekalipun. Istilah kerennya baper lah ya, apa-apa dibaperin, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tidak mau menang sendiri. Kemudian dari
sisi keuangan. Tentunya adik-adik juga belum mampu secara keuangan. Karena gimana mau siap? Uang jajan aja masih minta orang tua. Mau mentraktir teman aja masih pakai duit orang tua. Lah, misalnya mau dipaksa mencari pekerjaan, siapa yang mau mempekerjakan anak di bawah umur? Ijazah belum punya, pengalaman dan keterampilan masih minim. Jadi adik-adik, sampai di sini adik-adik harus paham bahwa tugas dan tanggung jawab adik-adik yang paling utama itu adalah belajar yang rajin, sekolah yang pintar, bila perlu selesaikan jenjang pendidikan kalian sampai yang paling tinggi, dan bahagiakan orang tua kalian dengan prestasi yang kalian miliki. Kemudian fakta lain yang ingin kakak sampaikan adalah menikah saat remaja itu ternyata memiliki dampak yang berat terhadap perempuan, baik itu dari aspek kesehatan fisik maupun psikologis. Mengapa demikian? Karena sistem reproduksi perempuan di bawah 20 tahun itu masih belum siap menerima kehamilan. Sistem reproduksi yang belum siap dan matang ini akan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kehamilan dan membahayakan keselamatan ibu dan janin. Jadi, bagaimana? Sudah siap menikah? Sudah siap memiliki anak? Sudah siap bangun pagi, mencuci piring, mencuci pakaian, memasak, atau bahkan beres-beres rumah seperti ibumu? Sudah siap melakukan itu semua? Jika belum, yuk bekali dirimu dengan ilmu dan keterampilan hidup agar mudah jalan hidupmu dan cerah masa depanmu. Demikian materi yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Salam inspirasi. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Ayu. Di sini kakak akan membahas tentang menurutmu perkembangan remaja banyak dipengaruhi oleh. Jadi, perkembangan remaja banyak dipengaruhi oleh teknologi, agama yang kuat, lingkungan tempat tinggal, dan keluarga. Jika tumbuh kembangmu dipengaruhi oleh teknologi, kemungkinan kamu akan menjadi anak yang suka sendiri, tidak peduli terhadap orang lain, bahkan orang sekitar. Nah, dapat juga menyebabkan kecanduan. Yang kedua, agama yang kuat. Jika adik-adik memiliki agama yang kuat, kemungkinan besar adik-adik akan memiliki pola pikir dan cara pandang dari sudut agamanya. Misalnya yang muslim berjilbab, berdoa, sholat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Jika lingkungan tempat tinggal adik-adik baik, maka kemungkinan besar adik-adik akan sering bertegur sapa salam, berinteraksi yang baik, dan bisa juga menjadi contoh yang baik untuk yang lainnya. Jika tempat tinggal adik buruk, maka adik-adik akan cepat merasa marah, emosi, dan tersinggung. Nah, yang terakhir, jika tumbuh kembangmu dipengaruhi oleh keluarga yang baik, kemungkinan kamu akan menjadi anak yang baik. Misalnya, ayah dan ibumu adalah orang yang penyabar, maka kamu akan menjadi anak yang penyabar. Yang kedua, jika ayah dan ibumu orangnya ramah, kamu akan menjadi anak yang ramah. Dan sebaliknya, jika orang tuamu buruk, kamu akan menjadi anak yang buruk. Misalnya, orang tuamu keras kepala, kamu akan menjadi anak yang keras kepala. Yang kedua, jika orang tuamu emosian, kamu akan menjadi anak yang emosi juga. Sekian yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kak Sheila. Kali ini kita akan menyaksikan video tema wanita dapat mengubah dunia. Penasaran kan? Yuk saksikan. Dengan pendidikan, seorang perempuan dapat mengubah dunia. Kemiskinan menjadi tradisi dengan menikah paksa. 65 juta perempuan tidak dapat mengakses pendidikan. Setiap tahun yang dihabiskan di sekolah membuat seorang perempuan menjadi lebih kuat. Seorang perempuan yang bersekolah dapat menjadi perempuan yang mandiri, lebih sehat, dan bebas menentukan masa depan, berkarir, menikah, punya anak, dan menyekolahkannya hingga jenjang pendidikan yang tinggi.
semua bermula dari pendidikan. Dengan pendidikan, seorang perempuan dapat mengubah dunia. Nah, gimana videonya adik-adik? Sudah ditonton sampai habis? Dari video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa seorang perempuan dapat mengubah dunia. Dengan apa? Tentunya dengan pendidikan. Karena seorang perempuan yang berpendidikan itu nantinya akan menjadi perempuan yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bebas dalam menentukan masa depan. Seperti dalam sebuah kutipan dari Dian Sastrowardoyo. Entah memutuskan untuk menjadi seorang wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang perempuan wajib berpendidikan tinggi karena nantinya ia akan menjadi seorang ibu. Seorang ibu yang akan menciptakan generasi-generasi yang berkualitas. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Mari. Kali ini kita membahas tentang apa beda tanggung jawab anak dan orang tua. Nah, tentu kita tahu bersama bahwa tanggung jawab orang tua itu sangat besar, yaitu menafkahi keluarga seperti ayah, ibu, kamu, kakakmu, adekmu, atau bahkan kakek nenekmu jika mereka masih ada. Kemudian, mereka juga bertanggung jawab atas tumbuh kembangmu sesuai dengan minat dan bakatmu. Mereka juga bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan hidup dalam keluarga yang terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Contohnya menyediakan bagi kalian tempat tinggal, membelikan kalian pakaian, memfasilitasi semua kebutuhan pendidikan kalian, dan menyediakan apapun yang kalian perlukan. Kemudian, tugas kalian sebagai anak itu yang paling utama adalah belajar. Selesaikan jenjang pendidikan kalian secara bertahap mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, bila perlu ke jenjang perguruan tinggi sebagai bekal meraih cita-cita kalian. Dan kalian juga memiliki tanggung jawab untuk mengasah bakat dan kemampuan kalian. Contohnya nih, kalau kalian memiliki minat di bidang olahraga yakni sepak bola, maka ikutlah kegiatan ekskul sepak bola. Siapa tahu bila ada pertandingan dan kalian dapat menjuarai pertandingan tersebut, kalian dapat membanggakan diri kalian sendiri, membanggakan orang tua, dan membanggakan sekolah tempat kalian menjadi perwakilan. Demikian materi yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Salam inspirasi. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Ketut. Kali ini kakak akan memberikan materi tentang resiko hubungan seksual saat remaja. Jadi, melakukan hubungan seksual saat remaja memiliki resiko dan konsekuensi yang berdampak buruk bagi masa depan adik-adik loh. Misalnya, hamil di usia remaja. Seperti yang kalian ketahui, hamil di usia remaja sangatlah tidak baik dan tidak menyenangkan. Mengapa demikian? Karena ketika kehamilan itu terjadi, pastinya adik-adik akan mengalami banyak perubahan secara fisik. Misalnya, perut membesar, mual-mual, harus mengandung selama 9 bulan dengan berat 2 kilo, bahkan lebih dari itu loh. Dan yang paling parahnya lagi, ketika proses persalinan sangat rentan dengan kematian loh. Mengapa demikian? Karena belum siapnya mental dan fisik adik-adik. Selain itu, memungkinkan adik-adik terkena penyakit menular seksual loh, misalnya HIV/AIDS. Seperti yang kalian ketahui, pasti kalian udah tidak asing lagi kan dengan penyakit ini. Dan ada pula pandangan buruk dari keluarga maupun masyarakat. Misalnya, Kak beri contoh. Ketika orang tua kalian mendengar kalian hamil di usia remaja, pastinya mereka bakal marah kan, malu dan kecewa. Belum lagi kalian mendengar omongan tetangga yang buruk, bilang kalian tidak anak yang nakal, suka keluar malam, suka keluyuran, dan yang lainnya. Dan juga bisa berpengaruh bagi pendidikan adik-adik loh. Coba bayangin jika adik-adik hamil di usia masih sekolah. Apakah adik-adik tidak malu untuk datang ke sekolah, bertemu teman-teman, guru-guru kalian? Pastinya adik tidak percaya diri kan? Belum lagi digosipin sama teman. Yang paling parahnya lagi, dikeluarin dari sekolah loh. Nah, dan contoh lainnya, pastinya kalian pernah dengar kan ada siswa yang bunuh diri akibat depresi karena hamil di usia dini. Belum lagi di tempat kalian tinggal, pasti ada juga kan tetangga atau teman kalian yang mengalami hal seperti ini.
Apakah kalian sudah siap dengan risiko melakukan hubungan seksual saat remaja? Jika belum, jadi dengan informasi yang kakak berikan, kakak harap adik-adik tidak melakukan hal yang dapat memalukan dan merusak masa depan kalian sendiri. Sekian informasi dari kakak, semoga bermanfaat. Semangat aktif! Adik-adik semua, setelah kalian menyaksikan penyampaian materi dari kakak fasilitator Baliwise, kali ini Kak Opi ingin menyampaikan materi tentang gangguan kesehatan reproduksi. Nah, sebelumnya ada hal yang ingin Kak Opi sampaikan kepada kalian semua. Dulu istilahnya adalah PK, penyakit kelamin. Lalu beralih kemudian sekian tahun kemudian istilahnya berganti menjadi penyakit menular seksual atau PMS. Dan sekarang ini lebih banyak istilahnya dipakai adalah IMS, infeksi menular seksual. Jadi adik-adik jangan kaget lagi jika masih ada yang mengatakan penyakit kelamin atau penyakit menular seksual atau bahkan IMS, itu sebenarnya adalah sama saja. Nah, terkait dengan gangguan kesehatan reproduksi, karena memang tayangan kali ini berjudul dengan kesehatan reproduksi dan dampak kehamilan dini, yang perlu kalian ketahui adalah gangguan kesehatan reproduksi. Gangguan kesehatan reproduksi ada 3. Yang pertama, infeksi menular seksual. Yang kedua, infeksi endogen. Dan yang ketiga adalah infeksi latrogenik. Kak Opi ingin jelaskan hal yang pertama, infeksi menular seksual. Mudah sekali untuk mengingatnya adik-adik semua. Ingat ya, IMS atau infeksi menular seksual itu didapat karena melakukan hubungan seksual. Dan penyakit kelamin ini dibawa dari pasangan seksual. Lalu yang kedua ada infeksi endogen. Kalau infeksi endogen itu berarti infeksi yang didapat karena kita tidak melakukan hubungan seksual, tapi karena kita tidak bisa menjaga organ reproduksi kita. Ya, penyakitnya seperti apa? Bakterial vaginosis atau kandidiasis atau jamuran. Ya, jamuran ini atau kandidiasis biasanya ada di sekitar bibir kemaluan ataupun terkadang terjadi juga di bibir kita. Nah, yang ketiga itu ada yang disebut dengan infeksi latrogenik. Infeksi latrogenik ini terjadi karena alat kesehatan yang tidak steril. Sekali lagi ya, infeksi latrogenik disebut dengan infeksi yang terjadi karena peralatan kesehatan tidak steril. Seperti apa? Contohnya, setelah bidan atau dokter atau perawat memakai peralatan medis, lalu dipakaikan ke pasien yang lainnya. Jadi peralatan kesehatan tersebut dipakai dari satu pasien ke pasien yang lainnya tanpa dicuci dulu, tanpa disterilkan terlebih dahulu. Ya, nah lalu bagaimana ciri-cirinya, gejala-gejalanya? Nah, yang dapat Kak Opi sampaikan adalah ciri-ciri yang umum, karena ciri-ciri spesifik harus melalui tes DUH atau tes cairan dari yang ada di alat kelamin. Nah, dari sinilah makanya kita tidak bisa memastikan apakah penyakit menular seksual ini herpes, ataukah kandidiasis, ataukah trichomonas, ataukah jengger ayam, dan yang lainnya. Tetapi pada umumnya gejala yang umum adalah misalnya cairan yang tadinya tidak berbau menjadi berbau, cairan yang tadinya tidak berwarna menjadi berwarna, yang tadinya daerah kelamin atau seputar area organ reproduksi tidak gatal menjadi gatal, atau yang tadinya tidak ruam ada ruam-ruamnya. Artinya gejala-gejala yang tidak biasanya terjadi itu terjadi. Lalu bagaimana pengobatannya? Terkait dengan pengobatan, jangan coba-coba untuk mengobati sendiri. Dan apabila kalian mengalami yang namanya infeksi endogen, dan apabila kalian mengalami infeksi endogen, sebaiknya periksakan ke dokter atau ke bidan. Demikian gangguan kesehatan reproduksi yang dapat Kak Opi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua dan Kak Opi harapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Halo adik-adik, bertemu lagi sama Kak Ayu. Di sini kakak akan membahas tentang apa sih peran orang yang sudah menikah. Nah, peran orang yang sudah menikah memiliki tanggung jawab yang besar. Misalnya, harus memiliki uang untuk membeli perlengkapan rumah tangga, bayar tagihan air, tagihan listrik, bayar cicilan rumah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di samping itu,
peran orang sudah menikah memiliki tanggung jawab yang lainnya seperti menyediakan dana pendidikan untuk anak-anaknya dan menyediakan uang jajan untuk anak-anaknya nanti. Selain itu, orang yang sudah menikah akan memiliki tanggung jawab yang lainnya seperti mengurus keluarga, mengurus kakek, mengurus nenek, bahkan mengurus orang-orang yang ada di dalam rumah. Apakah adik-adik sudah siap untuk melakukan semua itu? Nah, pastinya belum kan? Jadi, adik-adik harus belajar dan memahami pendidikan lebih dalam lagi supaya nanti ada bekal untuk adik-adik di masa mudanya. Sekian yang kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Kita masih berbicara seputar pubertas atau remaja karena masih terkait dengan kesehatan reproduksi dan dampak kehamilan dini. Nah, tadi kakakmu sudah menjelaskan bagaimana pentingnya bersekolah, bagaimana akibatnya jika kita tidak sekolah, lalu bagaimana perkembangan kalian di masa puber secara fisik, mental maupun emosional. Kali ini Kak Opi ingin jelaskan perkembangan otak remaja pada saat masa puber. Yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah bahwa otak juga bisa berkembang loh. Seperti apa sih berkembangnya? Ya, karena syaraf-syaraf otak itu harus berkembang memanjang ya. Jadi sama seperti akar pohon. Nah, kira-kira dia akan bertambah panjang dan melebar. Nah, yang kedua itu ada otak bisa mekar. Nah, kok bisa mekar, Kak? Seperti itu. Ya, yang dimaksud otak mekar ini adalah di mana otak saat bayi itu sudah membesar. Tetapi mengalami pemangkasan itu ketika umur 3 tahun. Nah, lalu apa yang terjadi setelah 3 tahun kemudian? Nah, menjelang usia 11 tahun sampai 25 tahun itu adalah puncak-puncaknya perkembangan dari otak kita atau otak adik-adik semuanya. Nah, setelah umur 25 tahun apa yang terjadi? Tetap otak bisa berkembang tapi perubahannya sangat kecil dan selalu terus-menerus. Lalu kita berbicara juga tentang otak lagi, masih ada hubungannya. Dan yang perlu kalian ketahui adalah kalian sudah mulai berpikir baru ya. Kalian mulai mampu untuk berpikir hal-hal yang baru. Ada informasi datang kalian dapat olah. Ada situasi dan kondisi yang kalian alami, kalian juga mulai bisa mengolah atau berpikir tentang hal-hal tersebut. Belum lagi ditambah lagi kalian belum dapat mengukur resiko. Ya, karena apa? Karena kalian belum dewasa. Jadi untuk memperkirakan resiko ini dan itunya, sesuatunya, dari masalah, dari kejadian, kalian belum bisa mengukur resikonya sejauh mana dan seperti apa. Lalu biasanya otakmu akan berpikir bahwa semuanya serba apa kata teman. Kalian lebih percaya kepada temanmu sendiri, apalagi kalau punya teman akrab ya. Biasanya akan minta pendapat, akan curhat, semuanya dengan teman atau sahabatmu ya. Jadi apa kata orang tua, apa kata kakek, apa kata nenek itu biasanya diabaikan. Inilah pada saat remaja bagaimana pikiran-pikirannya. Lalu ada juga gejolak emosi ya. Nah, saat remaja yang ada di pikiran kita, perasaan dan emosi itu pun bergejolak atau berubah-berubah secara intens. Dan kalian juga menjadi rewel. Ya, biasanya rewel. Kadang mau, kadang enggak. Kadang sedih, kadang susah. Karena masa pubertas adalah masa di mana kalian belum stabil. Lagi, masih berbicara tentang perkembangan otak. Nah, ini dia nih. Ternyata di masa puber memang sering banyak narsis. Siapa yang gak narsis? Jangankan kalian, Kak Opi aja masih sering narsis. Kenapa bisa seperti itu sih? Di masa remaja lebih banyak narsisnya karena memang ada reseptor yang bernama oksitosin itu yang merangsang sistem limbik untuk punya perasaan siaga, seolah-olah kita sedang diawasi. Ya. Dan kalian juga butuh tidur yang lebih banyak. Adik-adik butuh tidur yang lebih banyak, bukan berarti malas karena memang kerja otak dibutuhkan untuk maksimal dan itu dibutuhkan istirahat.
Terakhir adalah mencari public figure atau mencari figur. Hampir kebanyakan semua mencari public figure. Ada suka idola ya, ada yang public figurnya artis mungkin, atau tokoh, atau bahkan orang tua sendiri. 84% biasanya akan mencari figur ibu, atau 89% biasanya akan dekat atau mencari figur ayah. Namun 34% biasanya anak-anak, adik-adik lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan orang tua. Demikian adik-adik terkait dengan perkembangan otak pada saat remaja. Kak Opi juga ingin ingatkan kalian tentang pubertas. Masih ingat kan pubertas yang dibawakan oleh kakak kalian? Nah, perlu diingat oleh adik-adik semua bahwa masa pubertas adalah masa transisi, masa peralihan dari kalian anak-anak menjadi dewasa. Biasanya tahapan itu adalah saat umur 12 sampai umur 15 kalian mulai menginjak remaja awal. Lalu umur 15 sampai umur 18 kalian sudah memasuki remaja tengah. Dan pada saat usia 18 sampai 21 tahun biasanya kalian sudah mengalami remaja akhir atau mulai pada proses pendewasaan. Apabila salah tuai atau salah asuh, maka kalian biasanya atau remaja biasanya akan bersifat agresif. Apa saja sifat agresif itu? Biasanya menentang, suka pemberontak atau menjadi pemberontak, suka melawan, suka nantang, arogan, sombong, ya. Dan salah tuai juga bisa juga regresif. Apa itu? Lari dari kenyataan. Akhirnya apa? Remaja tersebut atau kalian akan suka melamun, mengurung diri, menyendiri. Tetapi sebaliknya, di masa remaja, bila kalian, bila adik-adik semuanya berada di lingkungan yang benar, maka kalian akan adekuasi emosi. Apa itu adekuasi emosi? Itu adalah di mana kamu suka menghargai orang lain, kamu menghormati orang lain, kamu ramah dengan orang lain, kamu punya rasa simpati, kamu punya rasa optimis, bahkan termasuk altruis atau suka menolong. Ada banyak hal, kamu penuh dengan kedamaian, cinta damai, dan keramah tamahan. Dan juga kamu dapat mengendalikan emosi. Menghadapi sesuatu tidak mudah tersinggung. Menghadapi masalah, menganggap ini adalah tantangan. Kemudian juga kamu menghadapi semuanya menjadi wajar. Dan setiap kegagalan kamu tanggapi dengan berpikir sehat dan positif. Demikian yang dapat Kak Opi sampaikan untuk adik-adik semua. Yuk diingat dan diterapkan. Sampai jumpa. Halo adik-adik, ada yang tahu nggak sih apa yang dilakukan orang dewasa yang sudah bekerja tapi belum menikah? Nah, coba kita lihat kakak dan tante kita yang sudah bekerja tapi belum menikah. Pastinya mereka sudah bisa menghidupi diri mereka sendiri, membantu orang tua, bahkan membantu orang lain. Nah, sekarang kita bayangkan jika kita yang sudah bekerja tapi belum menikah. Kita juga pasti bisa menghidupi diri kita sendiri, membantu orang tua, bahkan membantu orang lain. Kita juga bisa jalan-jalan ke luar negeri, mencicipi makanan baru, cek kesehatan, perawatan kulit, beli gadget baru, motor baru. Selain itu, kita juga bisa membantu orang tua. Kita bisa mengirim orang tua uang bulanan, kita bisa membantu orang tua membayar cicilan rumah, mobil, motor, bahkan kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Kita bisa menjadi donatur di sebuah yayasan. Lebih bermanfaat kan hidup kita? Nah, sekian dari kakak. Sampai jumpa. Nah adik-adik, setelah kakak-kakakmu dari Bali Wise menyampaikan banyak materi, sekarang giliran Kak Opi ingin menyimpulkan apa yang sudah kalian saksikan atau pelajari tadi. Ingat ya, tadi ada belajar tentang apa yang dilakukan orang dewasa yang belum menikah tapi sudah bekerja.
Nah, tentunya bisa mapan, bisa mandiri. Masih ingat kan? Kalau punya uang bisa apa? Bisa memanjakan diri sendiri, meningkatkan kualitas hidup diri sendiri. Mau beli ini, mau beli itu, mau jalan-jalan, traveling, keliling dunia, bahkan mewujudkan impian atau cita-citamu. Baik adik-adik, setelah kalian menyaksikan informasi yang disampaikan oleh kakak-kakak dari Baliwise, kali ini Kak Opi ingin menyimpulkan tentang apa yang telah kalian pelajari. Masih ingat nggak pelajaran yang pertama? Atau masih ingat nggak pelajaran semuanya yang tadi sudah kalian saksikan? Apa yang dilakukan orang dewasa belum menikah tapi sudah bekerja? Apa saja? Banyak tentunya ya. Karena jika sudah bekerja, kita sudah mendapatkan penghasilan dan bisa hidup mapan. Seperti apa? Kalian bisa membayar cicilan rumah, bayar cicilan motor, traveling jalan-jalan, membahagiakan orang tua, ya. Bahkan jalan-jalan dengan orang tua ke luar negeri. Atau bahkan jika kalian punya uang lebih, kalian bisa memberikan sebagian dananya untuk kegiatan-kegiatan sosial. Lalu kita juga akan membahas atau adik-adik juga sudah mendengarkan tentang resiko hubungan seksual saat remaja. Ini yang paling penting untuk adik-adik semua. Kenapa? Karena melakukan hubungan seksual pada saat remaja itu memiliki dampak terutama untuk perempuan dan juga untuk janinnya. Pada perempuan resikonya adalah, pada remaja terutama resikonya adalah terjadi keguguran atau pendarahan. Sementara pada janin bisa saja terjadi kelahiran bayi di bawah rata-rata berat badannya. Bahkan mungkin posisi lintang dari sang bayi sendiri tidak beraturan. Atau bahkan bayi terlilit dari pusar. Lalu kemudian juga kalian akan beresiko untuk kena penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual. Bahkan ketika kalian tanpa melakukan hubungan seksual pun kalian bisa kena infeksi endogen, yaitu infeksi yang disebabkan bakteri jahat yang ada di sekitar kelamin akibat dari tidak bisa merawat organ reproduksi. Nah, lalu kita juga akan membahas atau tadi kalian telah membahas tentang bagaimana kondisi fisik, emosi, dan juga mental remaja. Masih ingat kan waktu kakakmu tadi menjelaskan bahwa secara fisik kalian mulai bertumbuh? Ingat, yang laki-laki jakunnya mungkin ada, berotot, kemudian juga mulai suaranya membesar. Pada perempuan suara melengking, payudara mulai membesar, pinggul juga mulai membesar. Emosi kadang tidak stabil, kadang marah, kadang sedih, kadang gembira, mental, kadang takut, kadang berani, kadang ragu-ragu. Nah, disinilah yang kalian pelajari tadi yang dijelaskan oleh kakak-kakak kalian. Sekarang kakak ingatkan lagi tentang materi yang dibawakan oleh kakak kalian yang berjudul Apa Peran Orang yang Sudah Menikah. Nah, review di sini nggak usah jauh-jauh. Coba lihat kakakmu, coba lihat tantemu, atau bahkan ibumu. Mereka sudah terikat pada pernikahan. Apa saja kira-kira perannya? Nah, tanggung jawabnya banyak tentunya. Selain menyiapkan pendidikanmu, ya, SPP, kursus, mungkin laptop untuk menunjang sarana belajar. Bahkan selain pendidikan juga seorang yang berkeluarga itu harus menjamin kesehatan seluruh anggota keluarganya. Baik itu istri, baik itu suami, baik itu kalian, baik itu kakak, adik, bahkan jika ada saudara yang menumpang satu rumah pun harus dijamin kesehatannya. Selain kesehatan, apalagi yang harus dijamin oleh orang yang sudah menikah? Menafkahi terutama sandang, pangan, dan papan. Nah, Kak Opi ingin sampaikan, terutama yang pangan deh, nggak usah jauh-jauh ya. Yang pangan itu orang tua harus menyediakan seperti makan, minum, bayar tagihan listrik, bayar tagihan air, transportasi untuk kalian pergi ke sekolah, transportasi orang tua, dan bahkan tugasnya adalah bekerja. Untuk apa? Untuk menjamin kualitas hidup sebuah keluarga. Kita lanjut lagi. Kakak kalian juga menjelaskan tentang mengapa kita harus sekolah dan untuk apa kita bersekolah. Satu hal, mengapa kita harus sekolah agar kita cerdas, menjadi generasi Indonesia yang berkualitas. Nah, untuk apa sekolah? Yang pertama, kalian akan cerdas. Yang kedua, kalian akan mendapatkan ilmu pengetahuan.
Yang ketiga, kepribadianmu akan terbentuk dengan bersekolah. Yang keempat, pola pikirmu akan terbentuk dengan bersekolah. Wawasannya akan menjadi luas. Dan tentunya dengan bersekolah, kalian mendapatkan ijazah, akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Emang ada pekerjaan yang tidak layak? Ya, ada. Artinya yang tidak layak ini tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, ya. Kalau mendapatkan ijazah tentunya diharapkan pekerjaannya juga mendapatkan hasil atau gaji yang lebih besar. Tapi bagaimana dengan yang tidak berijazah? Jadi bersekolah itu penting untuk mendapatkan kemapanan dan kualitas hidup yang lebih baik. Kita lanjut lagi. Kak Opi juga ingin mereview kakak kalian yang berbicara tentang beda tanggung jawab anak-anak dan orang tua. Lihat lagi, Kak Opi ingin bawa kalian untuk melihat orang tua kalian, bagaimana mereka bertanggung jawab dengan dirimu. Kalian sebagai anak tinggal apa? Tinggal belajar dan tinggal bermain. Nah, yang perlu diingat adalah kalian tugasnya adalah belajar. Untuk apa? Nah, untuk mendapatkan masa depan yang lebih sehat, ceria, dan berkualitas. Asah minat dan bakat. Ingat kan kakak kalian tadi juga menyampaikan bahwa minat dan bakat perlu diasah. Misalnya tadi kakak kalian sudah mencontohkan, apabila kalian punya bakat sepak bola atau tertarik dengan sepak bola, giatkan, fokus siapa tahu menjadi tim andalan dari sekolahmu atau bahkan tim andalan negaramu sehingga kamu bisa menjadi berprestasi dan membanggakan untuk diri sendiri, untuk orang tuamu, untuk lingkunganmu, bahkan untuk negaramu. Kita lanjut ke materi yang sudah dibahas selanjutnya oleh kakakmu. Perkembangan remaja banyak dipengaruhi oleh, sebenarnya ada banyak adik-adik ya. Sekarang Kak Opi ingin bicarakan bahwa, atau Kak Opi ingin menyimpulkan, tadi kakakmu menjelaskan tentang perkembangan remaja itu banyak dipengaruhi oleh salah satunya adalah gadget atau gawai ya di bahasa Indonesianya. Apabila kalian tumbuh kembangnya lebih banyak dipengaruhi oleh teknologi, apalagi tidak terkontrol, apa yang terjadi? Kalian mulai kecanduan dengan HP, emosi pun tidak terkontrol. Kalian jadi lebih suka marah-marah, penyendiri, tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Dan apabila kamu tumbuh besarnya dipengaruhi oleh agama, biasanya kamu akan cenderung lebih banyak berdoa, melaksanakan sholat misalnya jika yang muslim, berjilbab misalnya, dan segala perilaku dan sudut pandangnya berdasarkan agama. Dan juga bisa dipengaruhi oleh keluarga. Jika tumbuh kembangmu dipengaruhi oleh keluarga, apa yang terjadi? Tergantung. Jika kamu tumbuh kembangnya di lingkungan keluarga yang baik, maka kamu akan menjadi anak yang baik. Jika kamu tumbuh kembangnya di keluarga yang tidak baik, maka kamu pun akan menjadi tidak baik. Kak Opi berikan contohnya, misalnya orang tuamu adalah memiliki sifat penyayang dan penyabar. Kemungkinan besar kamu akan bertumbuh menjadi anak yang penyayang dan penyabar. Tapi sebaliknya, bila keluargamu entah itu adik, kakak atau bahkan orang tuamu memiliki sifat keras kepala atau suka marah-marah, maka kemungkinan besar kamu pun akan bertumbuh menjadi orang yang suka marah-marah atau keras kepala. Contoh lain adalah remaja dipengaruhi oleh lingkungan. Ini dia juga sangat penting sekali. Jika lingkungannya tidak kondusif, maka yang terjadi apa? Kalian akan menjadi agresif, pemberontak, suka berkelahi, menantang, arogan, bahkan sering sekali melawan. Tetapi jika lingkungannya bagus, keluarga atau lingkungan mendapatkan atau melakukan tindak tanduk dan perilaku yang sangat menghormati, saling menghargai, bersimpati, penuh kasih dan sayang, maka engkau pun, kamu pun, adik-adik pun akan bertumbuh menjadi anak dengan kepribadian yang sangat mencintai, yang sangat ramah, yang saling menghargai dan optimis, menganggap semuanya menjadi wajar dan tidak mudah menyerah pada sebuah kegagalan. Kita lanjut ya. Masih ingat saat kakakmu membawakan materi tentang menikah saat remaja bisa apa? Dan jawabannya apa? Belum bisa apa-apa. Masih ingat tadi materi kakakmu sebelumnya? Tanggung jawab orang tua sama tanggung jawab anak-anak kan berbeda. Jadi bayangin, kalau kamu masih remaja lalu kamu menikah. Apa sudah sanggup mencuci baju anak-anakmu? Apa sudah sanggup menyusui anakmu? Apa sudah sanggup mengandung anak 9 bulan sebelum melahirkan?
Apa sudah sanggup bekerja mencari uang sementara kamu sendiri masih minta uang dengan orang tua? Atau saat menikah remaja sudah siap menanggung malu? Mungkin saja terjadi kehamilan pada saat remaja. Jadi yang paling penting adalah sebaiknya menunda menikah di saat remaja. Kita bahas materi selanjutnya yang sudah dibahas oleh kakak kalian. Nah, pubertas masih ingat? Sekali lagi Kak Opi ingatkan, pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, di mana ditandai dengan kematangan reproduksi, perubahan secara fisik, mental, emosional, maupun psikologi dan sosial. Demikian adik-adik kesimpulan yang dapat Kak Opi sampaikan terkait semua hal dari kakak Baliwise fasilitator yang luar biasa. Sampai bertemu pada tayangan berikutnya pada program yang lain dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa, salam sehat! Tiba-tiba aku Dia sendiri ya? bukan Senang keluarga. bukan 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 Terus kenapa? ini masalah adikku. Kenapa? Punya tips.
memahami proses produksi telur, mari kita lihat beberapa organ reproduksi wanita atau alat kelamin wanita. Ini adalah uterus atau rahim, tuba falopi, ovarium atau indung telur, vagina atau mulut rahim. Mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri, gambar berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau jabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetop LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada dua hal yang dapat terjadi pada telur: dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba falopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Siklus reproduksi. Siklus reproduksi berkisar antara 21 hingga 40 hari. Hanya sekitar 10 hingga 15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Menghitung siklus reproduksi dapat dilakukan dengan membuat catatan pada kalender. Dengan demikian, masa subur dapat diketahui. Hal ini sangat berguna untuk menentukan kapan masa subur dan ovulasi terjadi. Setiap bulan pada hari kelima siklus reproduksi, selaput rongga rahim mulai tumbuh dan menebal, sebagai persiapan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan. Pada sekitar hari ke-14, terjadi proses pelepasan telur dari ovarium atau ovulasi. Sel telur ini masuk ke dalam salah satu saluran falopi. Dan jika saat ini ada sperma yang masuk, maka terjadilah pembuahan. Jika terjadi pembuahan, sel telur yang telah dibuahi akan masuk ke rahim dan tumbuh menjadi janin. Pada sekitar hari ke-28, jika tidak terjadi pembuahan, lapisan rongga rahim meluruh dan terjadi siklus menstruasi berikutnya. Pembuahan. Jutaan sperma dilepaskan dalam satu kali ejakulasi saat puncak senggama. Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke dalam rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang dan siap dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang akan bertahan hidup mencapai indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi dinding sel telur. Kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Kehamilan. 3 bulan pertama kehamilan terjadi selama 14 minggu dari 40 minggu masa kehamilan. Pada masa ini wanita mengalami berbagai perubahan emosi yang dikarenakan perubahan hormon pada tubuhnya. Dan pada saat ini pula sering terasa mual-mual pada pagi ataupun malam hari. Pada minggu pertama, hampir seluruh organ internal janin telah terbentuk. Janin mulai mengepal, bahkan sudah dapat sedikit bergerak. 3 bulan kedua,
minggu ke-15 sampai minggu ke-27 kehamilan, wanita mulai mengalami gejala sesak nafas. Pertumbuhan janin di perut mulai terlihat. Muncul kerut dikarenakan membesarnya kandungan. Pertumbuhan janin terjadi paling cepat di minggu ini. Tangan dan kaki janin berkembang semakin kuat. Gerakan janin semakin dapat dirasakan ibu yang mengandung. Walau organ janin telah hampir terbentuk, paru-parunya masih harus berkembang. Janin bertambah besar dan berat. Pada 3 minggu terakhir, minggu ke-28 sampai 40, bayi dan paru-parunya terus berkembang. Sulit bagi wanita menemukan posisi yang nyaman, baik saat tidur ataupun terbangun pada usia kehamilan ini. Pada akhir minggu ke-40, bayi terdorong ke bawah. Hal ini merupakan tanda persalinan akan dimulai. Kelahiran. Ketika pembukaan mencapai 10 cm, terjadi dorongan, tanda persalinan akan dimulai. Bayi memulai perjalanan melalui saluran rahim. Saat kepala bayi mulai berputar, ia dapat saja terluka ketika menuju ke bawah saluran rahim yang sempit pembukaannya. Tulang kepala bayi memiliki ruang yang bernama fontanel, yang membuat kepala bayi memanjang dan cukup untuk keluar melalui saluran rahim. Kepala dan pundak bayi disangga, sementara bagian tubuh lainnya keluar dengan mudah. Ketika keluar, kepala bayi secara otomatis kembali ke ukuran normalnya. Keluarga bahagia yang telah melaksanakan program keluarga berencana ini nampak riang gembira. Penantian panjang selesai sudah. Alat reproduksi pria. Sperma diproduksi dan disimpan pada alat reproduksi pria. Di sini Anda bisa lihat bagian sistem reproduksi pria. Testis atau buah zakar, penis atau batang zakar, uretra atau saluran kencing, vas deferens atau saluran benih, kelenjar prostat, vesikula seminalis atau kantung mani. Dalam testis, terdapat apa yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah organ yang memproduksi sperma. Ovarium wanita hanya memproduksi 1 telur dewasa setiap bulan. Sementara, tubulus seminiferus pria memproduksi lebih dari 12 miliar sperma setiap bulan. Bagian di atas tubulus seminiferus adalah epididemis. Sperma berkumpul ke epididemis untuk didewasakan. Proses ini berlangsung selama 20 hari. Sebelum terjadi hubungan seksual, penis terisi dengan darah dan berereksi. Lalu dengan rangsangan yang cukup, proses ejakulasi dimulai. Pada puncak senggama akan terjadi pancaran air mani yang membawa sel sperma. Dari epididemis, sel sperma akan mengalir ke atas menuju ampula, yaitu bagian terluas pada ujung saluran benih. Ampula akan bermuara pada saluran kencing yang memiliki katup. Katup akan terbuka pada puncak senggama, sehingga air mani akan keluar melalui saluran kencing dari tubuh. Dengan pendidikan, mari ciptakan generasi Indonesia berkualitas.